Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga pemirsa yang ada di rumah sehat selalu ya. Senang sekali hari ini saya Yusita bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Expose Lebih Dekat Lebih Santai, tempat di mana kita bisa membahas segala hal yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Seperti biasa selama 45 menit ke depan kita akan berbincang mengenai hal yang menarik hari ini ya, yaitu mengenai launching aplikasi Mitra Umat Mobile. Wah, ini sangat luar biasa ya. Karena menginjak usianya yang ke-27 tahun, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau KSPPS BMT Mitra Umat dalam rangka merespon transformasi ekonomi digital, luncurkan sebuah aplikasi yang bernama Mobile Mitra Umat atau Mobile MU ya. Lalu seperti apa aplikasi ini dan bagaimana sih proses peluncurannya yang sudah dilakukan? Kemudian kita juga akan mengenal lebih dekat ya dengan KSPPS BMT Mitra Umat. Kita akan lebih dekat membahas dan menyimak bersama dengan beberapa narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Luar biasa. Ceria bahagia ya hari ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini ada dari Ketua Pengurus KSPPS BMT Mitra Umat Bapak M. Zainuddin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagaimana Pak kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat saja. Sehat ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat selalu ya Pak ya? Selalu. Iya. Tidak boleh kendor sedikit pun. Iya benar, kita 3 segmen ini Pak nanti ya. Insya Allah. Oke, baik. Ini ada dari Bapak M. Zainuddin. M-nya apa ini Pak? Muhammad. Oke, baik. Bapak Muhammad, nanti saya panggilnya Bapak Zainuddin atau boleh, Bapak Udin. Biasanya Bapak Zainuddin ya? Semuanya bisa. Semuanya bisa, Semuanya baik. bisa. Oke deh, nanti Ayu panggil Pak Zainuddin ya. Saya kalau di kantor malah panggilnya Pak Z. Oh, Pak Z, baik. Ini nama bekennya ya. Oke deh, Pak Z. Oke, luar biasa. Biar ringkes itu. Biar ringkes ya. Kalau Pak Zainuddin kepanjangan ya Pak ya. Iya. Oke, selanjutnya ini ada dari Ibu Manajer KSPPS BMT Mitra Umat yang terhormat Ibu Musyarofah, Sarjana Ekonomi. Luar biasa. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Halo Ibu, apa kabar? Baik Mbak. Baik, cerah ya. Selalu ceria dengan selalu Oren. ceria Iya. ya. Sepertinya muda ini Ibunya. Alhamdulillah ya kalau muda terus ya. Amin ya. Saya senang ini Mbak Cita. Oke, baik. Ini Ibu panggilan bekennya apa ini Bu kalau di BMT Bu? Saya biasa dipanggil Bu Muza ya. Oh, Bu Muza. Oke, Iya. saya ikut deh Bu Muza. Lebih mudah ya Lebih Mbak. mudah ya. Iya, Oke, luar biasa. Dua narasumber kita sudah hadir pemirsa. Langsung saja ini Pak Zainuddin dan Bu Muza ya untuk kita bertanya-tanya seperti itu. Mungkin saya ingin mulai dari Ibu Musyarofah, Bu Musya ya. Tentang bagaimana sih sejarah terbentuknya KSPPS BMT Mitra Umat ini, karena kita pengen kenal lebih dekat dulu ini Bu sebelum kita membahas tentang launchingnya aplikasi mobile ini. Dipersilakan Ibu. Terima kasih Mbak Cita untuk waktunya ya. Sama-sama. Saya menjelaskan sedikit ya Pak. Mungkin ini lebih pasnya ini Pak Z ini yang sebagai pendiri ya. Jadi awal berdirinya itu tahun 1995 ya. Pada saat itu sekelompok bagian dari mungkin ada dari Mahat juga ya Pak Z ya. Ini berkumpul bersama, ini para laki-laki yang luar biasa kalau saya bilang memiliki ide di tahun 95 ini untuk membentuk sebuah koperasi. Dari perkumpulan yang pagi siang malam itu akhirnya terbentuklah BMT Mitra Umat yang dulunya masih di Krapia, masih pakainya baru meja kecil ya Mbak ya, di sebuah seperti garasi rumah seperti itu. Ini dibentuk dan dipupuk terus ya dengan kita bersama-sama bangun ya. Alhamdulillah ke 27 tahun ini kita sudah punya banyak cabang juga ya. Aset kita juga sudah luar biasa. Ini berkat bapak-bapak pendiri yang luar biasa ini. Salah satunya Pak Zainuddin sebagai ketua pengurus seperti itu. Baik, luar biasa. Mungkin dari Pak Zainuddin nih selaku ketua pengurus bisa menambahkan apa sih Pak sejarah yang akhirnya terbentuk sebuah BMT ini Pak? Ya, terima kasih nih. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh
Bu Muza ini memang benar adanya di antaranya itu. Memang ini berawal dari sebuah kongko-kongko yang positif ya. Jadi sebagian dari alumni Ma'had Islam ini, khususnya alumni SMP Islam ya, kami selalu berkomunikasi tetap biarpun sudah pisah sekolah ya, selalu berkomunikasi sampai pada saat kita yang kuliah ya kuliah, yang kerja lulus SMA sudah pisah, semuanya tetap masih komunikasi. Dari hasil komunikasi itulah, dari hasil kongko-kongko itulah alhamdulillah pada tahun 95 saat itu kami sebagian besar baru menyelesaikan studinya, baru selesai kuliah tapi belum kerja. Lah saat itulah muncul ide-ide apa yang akan kita sumbangsihkan ke masyarakat mumpung kita belum punya tanggung jawab keluarga atau tanggung jawab yang lainnya. Nah, akhirnya timbul ide. Ayo kita bersama-sama menghimpun kekuatan. Dan di situ alhamdulillah ada sedikit cerita dari teman. Teman itu menceritakan tentang adanya rentenir-rentenir yang di pasar itu ya. Ya, itu disampaikan di cerita itu, akhirnya kami semua menyimpulkan, yuk kalau kita memang belum bisa memerangi rentenir-rentenir seperti itu, minimal kita mengurangi ruang gerak mereka. Maka timbul ide adanya koperasi. Tadinya sebelum koperasi kita berpikir dengan cara apa kita mau mengurangi ruang gerak. Akhirnya kita menyimpulkan adanya simpan pinjam. Nah, wadah atau payung hukumnya yang paling pas adalah koperasi dan alhamdulillah sampai sekarang ini. Wah, luar biasa, ternyata panjang ya Pak ya perjalanannya ya, mulai dari ketemu di Ma'had, kemudian membentuk sebuah gagasan dan terciptalah koperasi ini ya Pak dan Bu. Oke, baik. Nah, untuk sebagai seorang manajer ini Bu, saya ingin mengarah ke Ibu Musya, maaf. Ini sebagai seorang manajer, spirit apa yang dibawa untuk para anggota KSPPS BMT Mitra Umat? Dipersilakan. Terima kasih Mbak Sita ya. Banyak hal ya Pak untuk membangun koperasi ya Pak Z ya. Ini Mbak Sita mungkin sangat tidaklah mudah bagi kami, karena koperasi itu nomor satu kepercayaan. Ini trust yang luar biasa kita bangun. Kita kan juga sebagai lembaga syariah pastinya seperti Pak Ketua tadi sampaikan, yang utama adalah untuk meningkatkan ekonomi umat, karena kita ini mitra usaha pilihan umat ya, mitra umat seperti itu Mbak Sita. Jadi di sini selain dari untuk anggota, kesejahteraan anggota yang kita utamakan, pastinya di dalam manajemen pun kita selalu menerapkan banyak hal ya mengenai prinsip-prinsip kesyariahan. Di antaranya pasti memberikan motivasi ke teman-teman ya di SDM ya untuk selalu memiliki satu kejujuran, kedua attitude yang baik, dan insya Allah pastinya ya prestasi kerja akan mengikuti. Dan ada hal lagi yang harus disampaikan ke teman-teman, kita nih berproses karena masih tumbuh kembang ya. Jadi harus ada loyalitas yang besar dari masing-masing, di antaranya memang harus bekerja dengan keras. Nah, bekerja dengan keras itu harus disertai dengan penuh keikhlasan. Nah, ini harus kerja keras, kerja cerdas, dan pastinya kerja ikhlas. Ini yang utama kita usung, biar kita ini bisa membangun ekonomi umat secara bersama-sama. Dan alhamdulillah sampai detik ini Mitra Umat masih dipercaya penuh dengan masyarakat untuk selalu bersama-sama meningkatkan ekonomi umat. Seperti itu Mbak Sita, terima kasih. Luar biasa ya, bersama-sama untuk meningkatkan ekonomi umat. Oke, nah ke Pak Z nih, sebagai seorang ketua pengurus, spirit apa Pak yang dibawakan untuk KSPPS BMT Mitra Umat? Ya. Ya Mbak Ayu, Mbak Sita, ini tadi sudah secara umum keseluruhan global disampaikan sama Ibu Manajer, Bu Muza. Tapi lebih simpelnya adalah ibadah Mbak, yang tidak boleh hilang dari benak kita. Ya, untuk dakwah lewat sektor ekonomi yang tidak menyimpang dari syariat. Nah, di situ kita memberikan pembelajaran atau edukasi kepada masyarakat, dan kita tidak boleh lelah letih. Kenapa?
Karena memang tidak mudah memberikan pembelajaran kepada masyarakat bagaimana cara bertransaksi, bermuamalah, ya, hutang piutang yang sesuai dengan syariat. Spirit inilah yang selalu kita bawa, baik itu untuk anggotanya maupun untuk pengelola atau karyawannya. Jadi dalam mereka bekerja tidak pernah merasa terbebani. Karena dari awalnya ini sudah berpikir, oh ya, ini kesempatan kita untuk berdakwah. Ini kesempatan kita untuk beribadah. Ya. Jadi tidak ada di karyawan mitra umat itu yang berpikir merasa terbebani yang luar biasa. Mereka bisa melakukan secara maksimal karena didasari dengan spirit itu tadi. Ibadah, dakwah. Ya, jadi kalau tadi sudah secara globalnya disampaikan sama Mbak Muza ya, untuk meningkatkan ekonomi umat ya, memberikan pembelajaran itu yang selalu kita cetuskan, kita canangkan kepada seluruh anggota KSPPS BMT Mitra Umat. Wow, luar biasa ya Pak ya. Baik, nah ini melihat perkembangannya BMT Mitra Umat ini, Pak, sekarang ini kan KSPPS BMT Mitra Umat sudah memiliki beberapa cabang seperti itu. Nah ini cabangnya di mana saja Pak kalau kita boleh tahu? Dan adakah rencana untuk membuka cabang baru seperti itu? Silakan Pak Z bisa menjawab ini. Terima kasih Mbak Ayu. Ini alhamdulillah Mitra Umat juga disupport ini sama TV Batik, terutama informasi-informasinya sehingga Mitra Umat lebih mudah memberikan informasi kepada masyarakat, terus mengembangkan usaha-usahanya di Mitra Umat ini. Alhamdulillah, ini kami sudah memiliki 6 kantor cabang. Di mana saja itu Ada Pak? di yang pertama ini cabang tertua ini di Krapia, karena kami berdirinya pertama kali di Krapia. Kemudian yang kedua di Panjang, ya. Panjang ya, di Jalan daerah WR saya itu ya. Supratman ini. Oh iya, dekat Mbak Ayu ya. Dekat rumahnya Mbak Ayu Sita ini. Oh dekat Tetangga ya? ini Mbak. Oke baik, tetangga Makanya ini Mbak Ayu ternyata. harus kenal ini dekat ya. Hmm. Terus ada di Tirto juga. Oke, Jalan di Kiai Tirto. Ahmad Dahlan itu dekat di situ. Kemudian kita buka lagi di Karanganyar. Ini sudah ke Kabupaten Pekalongan ini. Nah, habis itu kita juga buka di Wiradesa. Kita pengembangannya agak ke barat ini Mbak. Wiradesa ada lagi di Kabupaten di Karanganyar. Ya, Karanganyar. Terus ini yang baru kita buka di Comal. Kalau kantor pelayanannya juga ada di Kesesi, ada di Noyontaan, ya juga ada di Kedunguni. Dan insya Allah, karena itu sudah menjadi tekad kami sebagai pengurus, ya. Setiap tahun kita harus mengembangkan kantor-kantor cabang dan doakan mudah-mudahan ini masih kita persiapkan supaya lebih matang lagi. Kita akan buka di Batang tahun ini, insya Allah. Oke, apa hanya di Batang saja atau ingin membuka cabang lain nih Pak? Ya, tentunya tidak akan berhenti di cabang. Cuma prioritas tahun ini tidak di Batang saja. Prioritas tahun ini di Batang. Tapi kami sudah punya program, Mbak. Berikutnya juga ke arah barat. Mungkin ke Tegal, Brebes. Oke. Karena ini program 5 tahunan yang terakhir ini nanti, yang ke depan ini, bahwa Mitra Umat harus go nasional. Ini sudah harga mati. Oke. Ya itu. Go nasional ya Pak ya? Iya. Amin itu. deh, semoga ya Mudah-mudahan. Ibu dan Pak Z ya. Baik, luar biasa. Untuk Ibu Musya, untuk pertanyaan berikutnya mengenai perkembangan saat ini di BMT Mitra Umat ini kan pasti sudah melewati masa-masa yang sangat luar biasa ya Bu ya, 27 tahun berkarya seperti itu. Banyak cerita seperti itu. Nah, kemarin kita sempat menghadapi COVID-19. Apakah ini termasuk menjadi sebuah kendala untuk BMT Mitra Umat sendiri? Dipersilakan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Untuk kendala sendiri, untuk COVID ya, selama 2 tahun kita pandemi ini semuanya berdampak, Mbak Ayu Sita ya, semuanya berdampak secara ekonomi global seperti itu. Pasti Mitra Umat pun terkena ya dampaknya, diantaranya karena banyak sekali perkantoran yang agak off ya, dalam arti kemudian sekolah juga banyak yang nggak berangkat karena harus belajar dari rumah ya. Jadi
online ya belajarnya, nggak offline ya. Ini sangat berpengaruh, banyak juga pedagang yang off karena dibatasi dengan jam sampai jam 9 malam mungkin ya maksimal. Ini berpengaruh terhadap target, lebih ke target ya. Tapi kalau secara ekonomi di Mitra Umat sendiri, alhamdulillah kita tidak terlalu berdampak. Di antaranya adanya etika dari teman-teman pembiayaan ini yang memang alhamdulillah lancar ya, masih mau membayar karena mungkin kita selalu melakukan pendekatan terhadap anggota-anggota kami ya. Jadi walaupun COVID ya pendapatan berkurang, tapi alhamdulillah masih lancar dalam sisi angsuran ya, seperti itu. Karena di koperasi sendiri tidak ada yang namanya restrukturisasi ataupun dari pemerintah ya untuk bisa diberikan keringanan margin seperti mungkin di bank dan yang lainnya, seperti itu. Kemudian dari kita sendiri mengenai COVID ini ya, tidak terlalu berdampak sekali Mbak Sita. Ya, karyawan juga alhamdulillah masih tetap bekerja semua ya Pak Z ya, tidak ada yang dikurangi ya, alhamdulillah masih tetap sama-sama. Mungkin karena kita masih menuju besar ya, jadi mungkin belum terlalu berdampak seperti teman-teman yang sudah ke nasional. Nah, ini menjadi pembelajaran kita juga nanti untuk persiapan kita ke nasional, bagaimana caranya untuk kalau terjadi hal-hal seperti ini ekonomi global, nah kita harus memperkuat dari sistem di manajemen dan dari SDM-nya, seperti itu. Begitu Mbak Sita, terima kasih. Luar biasa Ibu. Tapi kita cut terlebih dahulu ya Pak ya. Kita akan kembali lagi di segmen 2, kita akan membahas lebih dalam mengenai aplikasi nanti. Oke pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Expose, lebih dekat, lebih santai, masih dengan narasumber yang luar biasa. Di kesempatan hari ini ada Pak Z dan Bu Musya. Halo Pak, kita kembali lagi nih, bertemu lagi. Baik, jangan bosan ya Pak ya. Oke, siap Pak Z. Nah tadi kan kita sudah membahas ya Pak mengenai BMT Mitra Umat, mulai dari sejarah, kemudian bagaimana proses terbentuknya dan lain sebagainya. Nah kita ingin mengetahui tentang aplikasi mobile Mitra Umat seperti itu, karena kan ini juga dalam rangka mendukung ya ekonomi digital seperti itu ya. Oke, luar biasa. Langsung saja saya ingin mengarah ke Pak Z ya. Sebenarnya apa sih Pak yang mendorong teman-teman dari BMT ini, terutama Pak Z ya, untuk meluncurkan sebuah aplikasi bernama aplikasi mobile Mitra Umat? Dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Kita bicara tentang online, bicara tentang digitalisasi. Tidak lepas dari kemarin adanya pandemi, Mbak. Adanya pandemi COVID ini juga membawa hikmah majunya dunia online dari segala bidang. Ini mungkin lebih cepat keberadaannya online maupun digitalisasi itu. Dan alhamdulillah kami pun merasa kebutuhan semua anggota KSP PSP Mitra Umat itu tentang dunia online, Mbak. Karena ketika saat pandemi itu banyak sekali orang-orang yang hanya mengekang dirinya di rumah. Ya. Akhirnya kita berpikir di situ. Berpikir terus, harus kita ngikuti. Ternyata permintaan atau kebutuhan anggota itu tentang digitalisasi dan online itu sangat tinggi antusias. Mau tidak mau kita harus menyesuaikan. Kita harus belajar lagi. Dan alhamdulillah tim IT kami sudah bisa menyempurnakan kemarin. Ini sebetulnya kita bangun sudah hampir 2 tahun ini, tapi kita tidak mau tergesa-gesa untuk meluncurkan ini kalau memang kami ini, Mitra Umat ini memang belum siap, betul-betul siap. Kita uji coba terus. Beberapa kali sampai 2-3 bulan kita uji coba terus. Ketika sudah matang, alhamdulillah momennya pas kemarin kita milad yang ke-27. Jadi ini karena memang kebutuhan kita. Iya, luar biasa ya. Nah, Ibu, dalam melihat transformasi ekonomi digital tadi yang disebutkan oleh Pak Z, bagaimana pandangan Ibu mengenai hal tersebut?
untuk pandangan saya sebagai manajer ya Mbak Sita, ini diberikan himbauan kepada seluruh koperasi ya, di era digitalisasi ini kita sama-sama membangun. Dan seperti kemarin di Milad ke-27 tahun, kebetulan Bu Irma sebagai kadifnya dari provinsi ya yang hadir, itu sangat mengapresiasi mitra umat. Jadi di Milad ke-25 2 tahun yang lalu, kita juga sudah ada mobile application. Iya, sudah ada jadi ya, mobile application-nya itu wujudnya seperti ini, apa namanya, lewat HP ya, tapi belum bisa antar nasabah, antar anggota ya, mohon maaf ini untuk anggota kami. Terus kita kembangkan ya untuk memudahkan fasilitas, nggak harus datang ke kantor. Jadi misalnya ada yang jemput bola atau mobil pelayanan kami ya, bisa langsung ditransaksi Mbak Sita di situ tanpa harus menggunakan manual ya. Biasanya hanya menggunakan NCR aja, kopian dari ini dikasihkan ke ibunya. Kalau ini kan otomatis langsung keluar saldo di setiap harinya seperti itu. Misalnya setiap transaksi langsung keluar saldo, jadi bisa langsung pengecekan. Ini kita proses sampai di 2 tahun ya. Akhirnya kita luncurkan Mobile MU atau mobil mitra umat ini yang bisa diakses oleh seluruh anggota kami ya. Di seluruh anggota kami bisa langsung download ya di Play Store langsung, dan ini alhamdulillah dibuat langsung oleh tim IT-nya mitra umat seperti itu. Jadi tidak ada beli ataupun sewa seperti yang lain, benar-benar karya teman-teman mitra umat seperti itu Mbak Sita. Terima kasih. Luar biasa ya Bu ya, ternyata dari mitra umatnya sendiri ya yang membuat. Jadi kan ini sangat menarik gitu ya, aplikasi Mobile MU seperti itu, mitra umat. Nah, untuk fitur-fitur yang tadi disebutkan oleh Ibu Musya ya terkait dengan aplikasi ini, apakah ada perbedaan dari aplikasi sebelumnya? Jadi kalau aplikasi sebelumnya itu hanya untuk transaksi antar rekening mitra umat Mbak Sita. Tapi kalau yang ini bisa untuk top up dana, OVO, atau misalnya pembelian GoPay ya lewat ShopeePay, itu bisa di top up langsung melalui mitra umat. Ini sangat mempermudah teman-teman ya yang katanya ini bahas Gen Z yang tadinya mageran ini, yang katanya di survei itu sekitar 38% dari seluruh penduduk Indonesia, ini termasuk peluang pangsa pasar yang besar untuk mitra umat. Jadi kita sediakan layanan ini. Selain itu juga mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak nasabah yang udah agak sepuh Mbak Sita, yang misalnya sulit untuk ke kantor atau mungkin jemput bola nunggu lama, ini sangat mudah menggunakan aplikasi Mobile MU. Jadi intinya kita walaupun jaraknya jauh tapi dekat di hati, ceritanya seperti itu. Luar biasa ya. Seperti hari ini ya, lebih dekat, lebih santai gitu ya Bu. Betul sekali. Baik Pak Z, luar biasa ini aplikasinya Pak. Nah, Bapak sendiri melihat perkembangan Gen Z kita ini seperti apa Pak? Sebagai seorang ketua pengurus ya, apalagi kita ini anak-anak muda itu kalau ngomongin soal ekonomi digital itu wah semangatnya luar biasa Pak. Nah ini sebagai ketua pengurus dari BMT Mitra Umat seperti apa Pak memandang kondisi tersebut? Ya Mbak Sita, walaupun terus terang era kami era yang sudah tua. Tapi ini dituntut harus bisa menyesuaikan yang muda-muda. Bicara tentang itu generasi Gen Z itu ya. Ya kita harus mau belajar. Koperasi juga harus bisa menyesuaikan kebutuhan-kebutuhannya, terutama kebutuhan anggotanya. Betul. Lah ini dunia online itu luar biasa. Ya, apalagi sekarang anak-anak muda. Jadi semua transaksi baik simpan pinjam itu rata-rata hanya dilakukan dengan HP. Kalau kami orang tua ya mungkin tidak bisa ya, Pak, ya? Berpikir secara seperti itu. Sudah usia tua, tapi tetap harus lembaga koperasi ini harus bisa menyesuaikan. Kenapa? Kalau tidak akan ditinggal oleh generasi-generasi yang milenial ini. Jadi alhamdulillah kami harus bisa, dan alhamdulillah sudah bisa menyesuaikan karena tim IT kami juga tim era milenial, bisa menyesuaikan, alhamdulillah luar biasa pada tim kami ini ya. Wow, baik Pak. Saya penasaran bagaimana sih proses peluncuran dari aplikasi ini, seperti apa kegiatannya, lalu bagaimana sih di dalamnya itu? Dipersilakan Pak Z mungkin bisa menjawab. Ya Mbak, kalau
Proses-proses ininya memang 90% dilakukan oleh tim IT kami. Walaupun itu instruksi dari pengurus melalui manajer. Baik. Ya, karena kami kerja teamwork kami dan alhamdulillah solid. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu sudah kita luncurkan. Tapi memang saya melihat begini, prosesnya itu luar biasa, Mbak. Membutuhkan pengorbanan yang luar biasa bagi tim IT kami, sampai sering meninggalkan kebersamaannya kepada keluarganya, sampai ada acara-acara keluarga yang tertunda demi IT ini, Mbak. Jadi alhamdulillah tim IT kami tiap hari selalu mengawasi. Jadi kerjanya memang kelihatannya cuma duduk di hadapan monitor mengawasi semuanya, terutama sekarang karena sudah proses digitalisasi itu tadi. Kalau jadi tidak ada kata istilah istirahat, prosesnya jalan terus, ya. Mutasinya jalan terus itu, pengawasannya ya harus jalan terus. Nah, ini saya sangat terima kasih nih kepada tim IT kami yang mencurahkan yang luar biasa. Jadi tidak mudah seperti kita menggunakannya. Kita mau transfer tinggal pencet, mau beli apa tinggal pencet, dapat bayaran apa, kontrol apa, melihat ngecek saldo tinggal pencet. Tapi kalau lihat tim IT-nya itu di kantor itu, jadi kalau bahasa Pekalongannya itu mentelengi komputer, tidak boleh sedikit pun yang terlewatkan, tidak boleh ada trouble gitu seperti ya, betul. itu. Nah, ketika itu terjadi ini bagaimana, Pak? Apakah proses peluncingan ini pernah terjadi hal seperti itu, trouble misal atau debug atau seperti apa gitu? Alhamdulillah, ini makanya kita persiapkan itu jauh-jauh hari. Kita harus matang dulu. Jangan gegabah asal launching, saya bilang itu. Betul. Kalau kita mau launching sebetulnya 1 tahun yang lalu sudah, Mbak, sudah bisa. Tapi saya bilang sama Ibu Manajer, saya tidak mau gegabah kalau tidak melalui proses uji coba yang matang. Dan ini alhamdulillah sampai sekarang, ya mudah-mudahan ke depan kita belum mengalami trouble yang sangat berarti. Berarti ini masih aman, lancar? Insya Allah aman, Oke. Mbak, insya Allah. Baik, luar biasa. Nah, Ibu, dalam peluncuran aplikasi mobile ini bekerja sama dengan siapa saja yang terlibat? Dipersilakan. Untuk launching mobil MU ini ya, keterlibatannya lebih ke internal, Mbak Sita ya. Kalau ada keterlibatan misalnya harus kerjasama di dalam sistem itu kan ada beberapa lini ya, misalnya dengan top up beberapa kayak Dana, OVO, itu pasti ada pihak ketiga seperti itu ya. Hanya itu menggunakan IAK, namanya IAK. Apa itu, Ibu, IAK? Ya seperti produk gitu ya, produk yang dijual seperti itu. Jadi kita harus kerjasama melalui IAK itu. Nah, kalau yang lainnya itu murni dari kita sendiri semua. Jadi nggak bisa kita misalnya ada PDAM di situ, ada listrik di situ, tapi tanpa menggunakan pihak-pihak yang memang kewenangannya di situ kan nggak mungkin. Nah, ini yang kita jalurkan ke situ. Tapi kalau untuk mobil MU-nya sendiri itu murni anak-anak yang ngoding sendiri, yang benar-benar belajar sendiri dari YouTube dan masukan-masukan dari Bapak pengurus dan kami semua untuk semakin menyempurnakan dari mobil MU itu sendiri. Dan pastinya yang disampaikan Pak Ketua ini, Pak Z, sangat tepat karena sebelum kita launching pasti kita sudah uji coba cukup lama, Mbak Sita ya, sudah cukup lama, kemudian matang. Insya Allah kendala-kendala yang tadinya diberikan masukan-masukan itu sudah insya Allah sudah finish. Ini tinggal nanti di pengembangan lagi karena kita sistem juga buat sendiri ya Pak Z ya. Waktu itu kita konversi data sendiri, kemudian kita juga online alhamdulillah. Ya mungkin nanti bekerja sama dengan bank lain Pak ya. Kemarin kita didawari juga sama salah satu mitra kami untuk bisa menembus biar ke nasional agar transaksinya lebih mudah seperti itu Mbak Sita. Terima kasih. Baik. Nah Ibu, saya penasaran untuk proses pembuatannya sendiri ini sudah berapa lama Ibu? Karena kan proses coding itu kan saya rasa tidak sebentar ya. Pasti itu lama sekali. Nah ini berapa lama Ibu untuk proses tersebut? Tim IT yang sudah melakukan. Tim IT ini sebenarnya di Mitra Umat ini luar biasa Mbak Sita. Karena kalau mereka mau sukses ya,
harus memang ada hasil yang nyata seperti itu dari Bapak pengurus. Jadi kalau kamu membuat sesuatu harus matang ya, jangan sampai ketika sudah kamu sampaikan apa yang akan kita buat, tapi nanti di tengah jalan berhenti, jangan sampai. Jadi pada saat kita sudah menginginkan untuk pengembangan di digitalisasi, jadi tidak berhenti di situ. Nah ini ke mobil MU ya, ini luar biasa kalau saya bilang. Jadi persiapannya sampai sekitar 4 bulan sebelumnya, sebelum ngobrol sama bapak-bapak ini sama yang lainnya, kita harus mikir dulu nih apa sih konsepnya seperti itu. Sampai di tengah jalan sempat juga terhenti karena tidak ada mentor ya, di kita benar-benar belajar sendiri ya. Terus akhirnya terciptalah mobil MU, kemudian bersama Bapak pengurus diberikan masukan-masukan yang banyak ya. Alhamdulillah akhirnya jadi dan kita launching di pas kemarin milad ke 27 tahun seperti itu. Baik, luar biasa. Ibu, untuk aplikasi mobile MU sendiri apakah tersedia di Play Store atau ada di App Store juga? Ini sementara masih ada di Play Store ya, karena App Store ini kan iPhone-nya anak-anak baru ya. Insya Allah kita masih proses selama 2-3 bulan ini, kita target untuk di App Store ini bisa. Jadi tadinya di Play Store pun belum Mbak Sita. Jadi kita pakainya kode barcode. Ini proses ya Pak, proses yang luar biasa memang teman-teman IT yang berusaha keras untuk menuju ke situ. Dan jangan lupa kasih bintang 5 ya kalau nanti di Play Store. Nah, ini ya komentarnya kami tunggu. Terima kasih. Karena sangat iya. Mbak Sita ya. Karena untuk mengetahui juga para developer ini bahwa aplikasinya sangat berguna sekali ya Pak ya untuk digunakan seperti itu. Baik. Ya, Bu, kita cut terlebih dahulu, nanti kita akan sambung ke segmen berikutnya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya, halo pemirsa, kita kembali lagi di segmen kali ini di Expose, tentunya lebih dekat, lebih santai, masih dengan narasumber yang luar biasa. Kita sapa kembali. Ya, selamat. Saya jadi bingung tadi, Pak. Baik. Oke. Gimana, Pak? Masih semangat ya? Terus, tidak boleh kendor. Oke, semangat ya, Bu ya? Pasti, oke, karena ini segmen terakhir gitu ya. Siap. Ya, kita masih berbicara soal banyak di Mitra Umat ini, terutama pada program kerja yang ada di Pak Z ya, selaku Ketua Pengurus. Apa saja sih Pak program-program kerja yang ada di BMT Mitra Umat? Dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Pastinya program yang utama adalah membuat Mitra Umat ke depan harus lebih besar, lebih maju, dan lebih bermanfaat ekonomi untuk umat. Ini yang pasti. Artinya kita ke depan ya harus mengembangkan diri. Tadi itu buka kantor, dan buka kantor. Supaya mendekatkan ke anggota. Tapi tidak kalah pentingnya ini program-program secara fisik, secara non fisik. Saya punya gagasan, punya ide, punya program. Ini terutama masalah akhlak. Jadi kalau karyawan Mitra Umat itu, saya tidak akan berbicara tentang masa lalunya. Tapi ketika sudah masuk dan bergabung kepada Mitra Umat, saya akan bicara masa sekarang dan yang akan datang. Ya, betul. Itu akhlak sangat penting. Jadi semua pengelola Mitra Umat itu harus berakhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang tidak melanggar dari syariat. Saya lebih suka tadinya kurang baik ketika bergabung Mitra Umat menjadi baik daripada tadinya sudah baik bergabung dengan Mitra Umat menjadi tidak baik gitu. Nah, jadi budaya-budaya akhlak menuju yang baik itulah harus kita cetuskan di Mitra Umat. Seperti tiap pagi harus berdoa, tiap pagi harus ngaji, ada pengajian-pengajian. Tidak kalah pentingnya memberikan contoh-contoh kepada masyarakat. Saya sampai bilang sama semua pengelola, ini mohon maaf saya kalau menyebut karyawan itu senang dengan pengelola.
karena ya. akan lebih dekat. Tidak ada tabir pembatas. Saya bongkar itu, nggak ada tabir. Pengurus ada ketua, ada bendara, ada yang harus diperlakukan seperti ini tidak ada. Tapi di situ semua terjadi saling menghargai dan menghormati. Ya, ini akhlak ini yang luar biasa. Kenapa? Karena misi tujuan dari pendiri Mitra Umat itu tidak lain adalah ibadah itu tadi, dakwah yang sesuai dengan syariat Islam. Dan saya yakin itu akan bisa dicapai lebih mudah apabila seluruh pengelolanya, pengurusnya, anggotanya itu yang berakhlak yang mulia, yang baik. Karena ini akan ada campur tangan Tuhan dalam hal kita mengemban tugas-tugas ini. Karena kami tidak pernah beranggap ini besar karena saya, ini besar karena manajer, ini besar karena siapa Anda, ini besar karena Allah. Ini besar karena ikhtiar kita bersama. Lah, dalam rangka menuju ke sana itulah ya program-program yang ukhrawi itulah yang kita intilkan bersama, ikutkan bersama dengan program-program yang secara fisik atau perkembangan Mitra Umat. Itu Mbak Ayu. Ya. Baik, luar biasa. Nah, dari Ibu Musya, apakah ada gebrakan baru, Bu? Rencana gebrakan baru untuk membuat sebuah program di BMT sendiri? Dipersilakan. Iya, untuk program BMT 5 tahun ke depan pastinya yang pertama ini untuk menuju nasional, Mbak Sita ya. Ini harus kita kembangkan betul untuk ekonomi umat, kesyariahan kita ini biar semakin bermanfaat untuk seluruh umat. Dan pastinya yang dari program sosial ini ya Pak Z ya, insya Allah kita akan kembangkan terus. Kita sudah ada, insya Allah kalau Jumat Berkah selalu kita laksanakan Mbak Sita. Jumat Berkah, iya, di Mitra Umat sudah ada. Jadi dari pertama berangkat pun kita setelah absen ya, insya Allah kita selalu berdoa bersama, terus kemudian mengaji bersama ya. Insya Allah kita tingkatkan terus seperti itu sebelum briefing paginya pun insya Allah kita sama-sama saling memperbaiki diri terus menerus di setiap harinya. Jadi selain untuk meningkatkan ekonomi umat, kesejahteraan anggota kita bersama, di sisi lainnya yaitu di sosialnya ini kita harus tingkatkan terus menerus untuk selalu menjadi manfaat untuk seluruh umat seperti itu. Wow, luar biasa ya Ibu Musya ya. Bu, saya penasaran dengan banner yang di sebelah kanan saya. Baik. Ini ya tentang simpanan wisatamu. Ini seperti apa ini, Bu? Simpanan Wistamu. Baik. Ini sudah yang tahap kelima yang insya Allah di bulan September tanggal 11 ini kita akan berangkatkan cukup banyak ya, sekian bis gitu ya Mbak Sita ya. Ini untuk program. Jadi per bulannya 200.000 ya. Ini selama jangka waktu 2 tahun. Uangnya utuh ya, dan insya Allah dapat bonus untuk berwisata di area Jawa Tengah seperti itu. Wow, Monggo fasilitas apa saja ini Bu? Fasilitasnya banyak ya, dari mulai kendaraan gratis, kemudian fasilitas makan minum, wisatanya juga komplit, tidak perlu membayar lagi, jadi benar-benar free bagi yang suka berwisata tapi nggak mau uangnya kurang ya Mbak Sita, ini langsung aja ya untuk ke tabungan Wistamu. Jadi uangnya utuh, nggak usah mikir uang sakunya ya, makan semuanya tiket komplit armada, insya Allah yang paling terbaik ya kita selalu berikan seperti itu. Dan jangan lupa Pak, ada door prize serta hadiah undian di situ yang sangat menarik untuk para anggota kami seperti itu. Terima kasih. Wah, ini bisa ya untuk anak-anak muda terutama ya yang pengen healing gitu ya, mungkin bisa mencoba ya. Nah nih healing ya gitu. Baik Bu, selain simpanan Wistamu, apa ada lagi simpanan-simpanan lain di BMT Mitra Umat? Banyak ya Mbak Sita, kita selalu melihat pasar ya pastinya untuk ekonomi ya. Di antaranya ada yang bisa sewaktu-waktu diambil, ada juga yang untuk tabungan hari raya. Ini kita ada mudharabah dan ada wadiah seperti itu ya secara syariahnya. Jadi ada lebih dari 10 produk. Ini yang baru launching lagi bulan lalu ya, pada saat Milad kemarin itu program haji dan umroh. Nah ini kita langsung ya diperbantukan untuk kami segera bisa untuk mendaftar. Insya Allah bisa kita dengan biro manapun boleh, kalau misalnya mau dengan Mitra Umat juga boleh. Jadi kita tidak pernah memaksakan para jamaah untuk harus memakai kami, jadi disesuaikan untuk anggota kami, karena untuk ibadah ya Mbak Sita ya. Mudah-mudahan nanti
yang lain segera bergabung untuk bisa umroh ataupun mendaftar haji seperti itu. Ya pemirsa segera bergabung ya, Baik. join di sini ya. Join langsung dengan Mitra Umat. Oke, luar biasa. Pak Z, produk-produk apa saja dan usaha apa saja sih Pak yang berada di BMT Mitra Umat itu sendiri? Selain tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Musya. Iya. Ini kami menjembatani banyak sekali kebutuhan-kebutuhan dari anggota kami. Ada satu produk yang ternyata direspon sangat positif ini di Mitra Umat ini. Kebutuhan ketika menjelang hari raya. Ya. Kalau di sini di Mitra Umat itu ada namanya Si Fitri. Si Fitri. Ya. Jadi nanti simpanannya dikembalikan, uangnya dikembalikan, tapi akan mendapatkan bonus di Mitra Umat, bonus-bonus sembako. Ya, jadi banyak sekali nih peminatnya. Juga ada namanya Mitra Tama. Mitra Tama ini orang menyimpan setoran di Mitra Umat per minggu. Ya, nanti ketika menjelang Lebaran atau di bulan Ramadan itu akan mendapatkan sembako. Jadi mendapatkannya sembako. Nah, ini ternyata luar biasa peminatnya. Setiap tahun naik terus. Ini produk-produk unggulan Mitra Umat. Juga kalau yang tadi ada program Mistakmu ini untuk mematahkan anggapan orang kalau wisata itu harus mengeluarkan uang atau duitnya kalong kalau orang Pekalongan. Ini saya patahkan. Anda akan wisata tapi duit Anda utuh. Biarkan kami yang mengelolanya. Maka anggota pun merespon. Juga ada di Mitra Umat ini. Biasanya orang kalau amal sodako itu kan uangnya berkurang. Taruh umpama saya punya uang 10 juta. Ya. Saya sodako kan 1 juta. Secara real mata berarti masih tinggal 9 juta. Berarti itu ada yang terambil. Tapi di Mitra Umat uang Anda akan utuh. Silakan mengikuti produk kami. Nanti uang Anda akan kembalikan utuh. Dan di Mitra Umat nanti ada bagi hasilnya yang itulah disodakokan. Jadi uangnya utuh tapi tetap mendapatkan pahala sodako. Itu di antara produk-produk yang lain, termasuk produk itu yang diminati oleh anggota. Jadi oh iya, saya bisa beramal, saya bisa piknik, tapi uang saya tidak terambil sama sekali, masih utuh di situ. Nah, di samping ada produk-produk yang lain yang sudah disampaikan sama Ibu Manajer kami, Bu Muza, itu ada simpanan haji, ada simpanan anak soleh. Ini memberikan pembelajaran kepada anak-anak yang masih kecil, yang TK, yang SD, ya SMP. Nah itu. Ternyata targetnya juga ke anak-anak. Iya, Bu. kita menyembatani Oke, kita karena di sini memberikan edukasi, pembelajaran. Jadi dari kecil pun supaya kita ajarkan bagaimana tidak berlaku boros, dididik seperti itu. Ini orang tuanya merespon, kadang anak-anaknya dibawa ke Mitra Umat. Ini loh nak, nabung. Jadi ketika pulang membawa buku tabungan itu anak-anak senang. Ya Bu ya, berarti uang saya ada sekian di BMT Mitra Umat ya. Nah ini ketika kami mendengar seperti itu kami merasa senang. Yang terpenting kepuasan kami adalah kebahagiaan pada anggota. Itu yang paling utama ya Pak ya. Iya, Mbak, kebahagiaan itu. anggota Iya. itu sangatlah memberkahi gitu ya untuk BMT Mitra Umat sendiri. Nah Pak, ngomongin soal bagaimana cara kita sebagai masyarakat umum ingin bergabung nih ke BMT Mitra Umat, caranya seperti apa Pak? Dipersilakan. Iya, terima kasih Mbak Ayu ini. Ini kalau orang-orang tua yang usianya sudah di atas 60 biasanya orang akan bingung, aku pingin nabung, tapi piye caranya? Saya masih banyak mendengar masyarakat yang seperti itu. Ini akan dijembatani oleh Mitra Umat karena mudah sekali kok. Bagi anggota maupun calon anggota dipersilakan datang ke Mitra Umat, mengisi formulir yang dibutuhkan, ya. Hanya tinggal diisi di situ. Silakan nanti berproses untuk bertransaksi, baik itu mau menyimpan atau mengambil. Ini sangat mudah sekali, hanya cuma datang,
mengisi formulir, nanti sudah disediakan semua. Kalaupun orangnya umpama, aduh saya kok malu ini, biasanya masih ada minder orang-orang yang tua itu. Oh ya, kami menjabatani, maka pengelola kami, tim marketing kami inilah yang akan visit, datang ke mereka yang membutuhkan. Menyediakan seperti itu ya Pak ya? Iya, untuk itu. pengelola datang ke rumahnya seperti itu. Iya, karena kami akan menservis dengan baik. Intinya itu aja. Ya, anggota harus bahagia senang. Iya. Anggota harus bahagia dan senang. Jadi yuk bergabung Iya, silakan. di BMT Mitra Umat seperti itu. Pak, 2 menit menuju akhir sesi ini Pak. Saya ingin bertanya, apa sih Pak harapan Bapak sebagai seorang ketua pengurus BMT Mitra Umat untuk para anggota, terutama pada aplikasi yang sudah dilaunchingkan? Dipersilakan. Ya, terima kasih. So pasti sarana yang sudah disediakan oleh Mitra Umat itu semua harus bisa menggunakan dengan baik. Bahkan pengelola kami pun akan melayani bagi yang mohon maaf seperti saya mungkin usia tua yang gaptek umpama. Kami akan melayani, datang ke rumah ya untuk memberikan pembelajaran ya, ngajari kepada anggota supaya bisa menggunakan itu. Dan ini memang adanya seperti itu. Jadi dan juga ada orang-orang yang seperti itu. Ternyata ada Pak. Ini orang tua yang pebisnis, yang dagang, tapi menggunakan aplikasi itu yang belum bisa. Mau datang ke kantor malu, juga ada Pak. Datangi ke kantor ya cuma pengen nabung atau nyimpan, ngambil. Nah, ini kita fasilitasi seperti itu. Kita datang, diajari sampai di rumah. Jadi anggota duduk anteng di rumah enggak apa-apa. Ya. Tapi yang saya harapkan ya sekali tempo harus datang ke kantor biar dekat lah. Karena kalau semakin dekat dia semakin banyak informasi-informasi yang didapatkan ya, hubungannya seperti hubungan keluarga dengan dekat lebih santai iya, gitu ya. lebih dekat lebih santai. Kayak expose gitu ya Pak? Iya, siap. Baik. Untuk Bu Musya sendiri, pesan serta harapan apa yang ingin disampaikan kepada para anggota terutama dan BMT Mitra Umat itu sendiri? Dipersilakan. Untuk pesan ya, untuk Mitra Umat sendiri, ini harapan saya harapkan untuk Mitra Umat itu selalu seperti namanya, Mitra Usaha Pilihan Umat. Ini benar-benar bermanfaat untuk umat. Dan insya Allah nantinya ke depannya pastinya kita akan selalu memberikan manfaat-manfaat yang selalunya untuk umat, dan pastinya untuk tidak hanya di dunia aja, tapi kita untuk selalu di akhirat pun nanti insya Allah kita akan selalu memiliki manfaat yang terus-menerus seperti itu. Terima kasih. Wow, luar biasa ya. Itulah pemirsa tadi mengenai KSPPS BMT Mitra Umat dalam peluncuran aplikasi mobile Mitra Umat atau yang biasa kita sebut MU ya, seperti itu. Semoga hadirnya aplikasi ini mampu memberikan pelayanan yang terbaik ya bagi para anggota dan tentunya memberikan perubahan yang bermanfaat untuk BMT Mitra Umat. Saya ucapkan terima kasih Pak sekali lagi Pak Z, Ibu Musya sudah hadir di tengah-tengah kami berbincang mengenai banyak hal ya, terutama pada aplikasi ini. Semoga lancar selalu dan Amin. proyek-proyeknya lancar terus, Amin. sukses terus seperti itu. Terima kasih juga Mbak Iya, untuk luar biasa. TV Batik Sama-sama, atas Pak. kesempatan ini sehingga kami bisa memberikan informasi kepada seluruh umat, seluruh masyarakat di Pekalongan dan sekitarnya. Terima kasih. Iya, itu tadi ya statement dari Pak Z. Ya pemirsa, tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih sudah menyimak obrolan kita hari ini. Jangan lupa terus saksikan Expose ya setiap Sabtu dan Selasa di Batik TV. Dan saya Yusita beserta kru yang bertugas, narasumber yang ada di tengah-tengah kita pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.